Berlatar pada tahun 2015 di Los Angeles, kisah akan berfokus pada seorang pria paruh baya bernama Vincent. Ia mengingat masa itu sebagai tahun kejayaan para penjual ganja, di mana bisnis tersebut benar-benar meledak sehingga Vincent termasuk salah satu yang terjun langsung di dalamnya. Ia meraup banyak uang karena saat itu masyarakat percaya bahwa penggunaan ganja telah dianggap legal oleh negara. Why bother growing it when it's this easy to get your hands on this stuff? Sebagai salah satu pengedar paling sukses, Vincent sama sekali tidak menyiapkan rencana cadangan jika bisnisnya runtuh. Ia memilih fokus menjadi pengedar ketimbang menanamnya sendiri karena ia beranggapan jika usahanya ini akan terus berkembang seiring banyaknya orang yang mengonsumsi barang tersebut. Right goes so wrong. Menjelang musim pemilu, masyarakat mulai menggagas sebuah petisi untuk mempertahankan legalitas ganja. Mereka bahkan mengganti penyebutannya menjadi bunga. Hal itu dilakukan agar mereka bisa lebih leluasa menggunakannya di tempat umum tanpa khawatir ditangkap polisi yang berjaga di sekitar mereka. Takes and move on, because the end of the green rush was within sight. 18 bulan kemudian setelah petisi itu bergulir, legalitas bunga justru terancam dicabut. Meski beberapa negara bagian sudah melegalkannya, ancaman pencabutan ini membuat bisnis Vincent semakin merosot sehingga ia terpaksa mengeluarkan lebih banyak uang untuk menyuap pejabat setempat demi memastikan tak ada yang mengganggu usahanya. Okay, so cover you for 6 months. No regulations will be enforced. Sebenarnya adalah alasan Vincent tidak menanam bunga sendiri adalah karena ia memiliki sebuah apotek yang ia harapkan bisa menjadi tempat resmi untuk menjualnya dalam bentuk obat. Namun impian itu seketika hancur begitu saja ketika pemerintah tidak memberikan izin legalitas meski Vincent sudah menghabiskan banyak uang untuk mengurus perizinan tersebut. What's up? The AC is broken again, Vince. Dia adalah Bobby, seorang anak jalanan yang Vincent pekerjakan karena ia melihat kemampuan bertarung Bobby yang bisa dimanfaatkan sebagai penagih hutang. Namun kemampuan itu justru sering membuat Vincent kesal, di mana Bobby kerap memukuli hampir semua pekerja di sana karena Bobby merasa curiga jika mereka tidak jujur dalam menjalankan bisnis tersebut. That was his 4th time. You gotta let these people know who's running shit. Vincent pun tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Bobby karena beberapa tindakan Bobby memang ada benarnya. Namun akibat ulah itu, para pekerja mulai hengkang satu persatu, di mana hal itu membuat Vincent frustasi karena ia tahu bisnis mereka tidak mungkin berjalan jika hanya dikelola oleh 2 orang saja. Hey, just help us, okay? Singkat cerita, di suatu malam di sebuah bar, Bobby bercerita kepada Vincent bahwa ia telah berkenalan dengan seseorang asal Armenia yang bisa menyediakan bunga dengan harga yang sangat murah, dan jika mereka membelinya, mereka bisa menjualnya kembali dengan keuntungan hingga 3 kali lipat dari harga awal. And we can sell it for triple. I'm trying to set up a meeting. Mendengar kabar itu, Vincent yang saat itu sudah kehabisan stok langsung setuju dengan tawaran Bobby. Tanpa buang waktu, mereka berdua pergi menemui orang Armenia tersebut untuk bernegosiasi dan membicarakan harga. So you're looking to buy some Humboldt weed. We can sell you 200 pounds. Okay, how much? You're looking at about $100,000. 90 kg bunga yang mereka tawarkan dengan harga $100.000 membuat Vincent curiga karena pasalnya aturan pemerintahan tentang larangan bunga itu sendiri sudah semakin keras sehingga seluruh petani mungkin tidak akan bisa mendapatkan jumlah bunga sebanyak itu. Because selling this will make you 5 times as much as what we're charging you. So why don't you sell it yourself? This isn't a negotiation. And you're starting to try my patience. Dia adalah temannya Vincent yang karena Vincent sudah benar-benar bangkrut, maka dia sampai harus meminjam sebuah tas uang untuk melakukan transaksinya dengan orang-orang Armenia, dan ia juga mulai menghitung laba rugi usahanya demi mengetahui berapa sisa uang yang dimilikinya. Berharap ada keajaiban, Vincent kembali mengajukan permohonan agar apoteknya mendapat legalitas. Namun sayangnya pemerintah tetap menolak pengajuannya sehingga Vincent tidak punya pilihan lagi selain mencari cara lain untuk mendapatkan bunga dari orang Armenia tersebut. We're shutting down the business at the end of the summer. I ran the numbers.
Karena sangat membutuhkan bunga demi kelangsungan bisnisnya, Vincent meminta Bobby mempertemukan dengan seorang rentenir yang Bobby kenal, yang padahal Bobby sudah memperingatkan agar ia tidak berurusan dengan para rentenir, namun rasa takut akan kebangkrutan membuat Vincent tetap bersikeras mengambil keputusan itu apapun risikonya. Dia adalah bos rentenir. Dalam pertemuan tersebut, ia bersama anak buahnya tidak langsung memberikan apa yang Vincent inginkan. Mereka hanya mengatakan akan ada pertemuan kedua karena pihak mereka perlu berdiskusi terlebih dahulu sebelum memberi keputusan. I don't like to lose, Vince. We'll get back to you. Sepulang dari sana, Vincent dikejutkan oleh pemandangan yang membuat hatinya panas. Ia melihat pacarnya tampak bermesraan dengan seorang pria, namun sang pacar langsung membantah, menegaskan bahwa tidak ada apa-apa di antara mereka dan semuanya hanya salah paham. Vince, I know you have a lot going on, but I want to feel like a priority too. I feel like we're two different people. Yeah, we are. And that's why this works. Pertengkaran dengan sang pacar ditambah bisnis yang semakin terpuruk membuat Vincent benar-benar tertekan. Hal-hal kecil saja sudah mampu menguncang kondisi mentalnya. Namun di tengah masa suram itu, sebuah kabar baik akhirnya datang ketika bos rentenir menyetujui pinjaman yang Vincent ajukan siang tadi. Yo, Vince, it's Bobby. So I talked to the guy. He said he's in. So it's your call if you still want to go through with this. Meskipun bunganya selangit dan dendanya benar-benar tidak masuk akal, Vincent tidak punya pilihan lain selain mengambil pinjaman itu demi bisa melanjutkan hidupnya. Bos rentenir memberinya waktu 1 minggu untuk mengembalikan $100.000 tersebut. Meski tenggatnya singkat, Vincent tidak terlalu khawatir. Ia memperkirakan Bobby bisa menjual bunga itu dengan cepat dan menghasilkan uang hanya dalam beberapa hari saja. Dengan uang pinjaman itu, mereka berdua segera menemui orang Armenia untuk membeli bunga yang mereka tawarkan, dan setelah transaksi selesai, Bobby diberi tanggung jawab penuh untuk memeriksa barang tersebut dan mulai menjualnya di keesokan harinya. I'll send someone for the truck. Don't scratch it. You're not gonna count it? I trust you. Kun Veles. See you early in the morning. 7 a.m. 6:30 for you. Keesokan harinya, sebuah kejadian yang tidak diinginkan kembali menimpa Vincent. Bunga yang mereka beli semalam tiba-tiba menghilang. Yang lebih parahnya lagi, Bobby dan orang-orang Armenia yang menjual barang itu pun juga ikut lenyap tanpa jejak. All the barrels in the back of the van. Fuck. I gotta call Bobby. Fuck. At this time. Hey man, the weed's gone. We're fucked. Call me. Bingung, stres, kesel, Vincent akhirnya kembali menemui bos rentenir untuk meminta solusi. Namun bukannya bantuan yang ia dapat, ia justru mendapat peringatan keras dari sang bos yang menegaskan bahwa memberi tambahan waktu akan merusak wibawanya, dan jika itu terjadi, reputasinya bisa runtuh dan pada akhirnya justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. I think you have me confused with a bank. Yeah, of course. Then stop fucking with me. Fuck. Sesampainya di rumah, Vincent mendapat kejutan lain dari sang pacar yang mengabarkan bahwa dirinya sedang hamil. Bukannya senang atau terharu, Vincent justru merasa semakin tertekan dan menganggap kabar itu sebagai tambahan beban datang di saat berbagai musibah menimpanya tanpa henti. I don't know if it's right, but Shit. Di tengah situasi yang semakin menegangkan itu, Bobby akhirnya menghubungi Vincent. Ia ingin memberikan klarifikasi, mengakui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan besar. Bobby berjanji akan merebus semuanya dengan kembali menemui bos rentenir, mencoba mencari solusi seperti yang sebelumnya dilakukan Vincent. He's a crazy motherfucker already. He'll kill both of us. You know what? It's not your fault. I'll go meet him. I'll talk to him. It'll be fine. Untuk memastikan kabar kehamilan itu benar, Vincent membeli alat tes kehamilan dan meminta pacarnya melakukan pemeriksaan ulang. Hasilnya tetap sama, 2 garis biru muncul dengan jelas, menandakan bahwa pacarnya memang benar-benar sedang rene. it's positive.
Di siang hari ketika tengah luntang-lantung, Vincent dijemput oleh si bos dan anak buahnya ke suatu tempat yang di sana dia diperlihatkan sebuah kejutan besar yang mana dirinya dipaksa untuk melihat adegan yang begitu sadis tepat di depan mata kepalanya sendiri. You have 4 days, Vince. Tak ingin sesuatu yang buruk menimpa pacarnya, Vincent akhirnya memutuskan untuk menitipkan pada seorang teman. Putusan itu terpaksa ia ambil setelah menyaksikan sendiri betapa bengis dan brutalnya si bos rentenir yang tidak ragu melakukan apapun kepada siapa saja yang membuatnya marah. You have to. Setelah memastikan pacarnya pergi ke tempat yang aman, Vincent mulai mengumpulkan setiap lembar uang yang tersisa, bahkan recehan sekalipun, demi menyewa seorang hitman. Tak berhenti di situ saja, ia pergi ke rumah ibunya di luar kota untuk mengambil senjata lamanya. Semua itu ia persiapkan sebagai langkah terakhir sebelum berhadapan langsung dengan si bos dalam sebuah peperangan yang tak bisa ia hindari lagi. Why did you come? Just gotta grab some stuff. Just some stuff, ma. Is this what you were looking for? Dengan bantuan temannya, Vincent akhirnya berhasil memesan jasa seorang hitman untuk membunuh si bos agar nyawanya tidak terancam lagi. Good. Be in touch with you guys. Tak seperti hitman pada umumnya yang selalu mengintai dari kejauhan, di mana si hitman ini terus saja berada di tempat terbuka yang alhasil membuat anak buah si bos mulai curiga dan langsung menangkapnya saat itu juga. Setelah penangkapan selesai, si bos pun mengirimkan sebuah pesan video pada Vincent terkait orang suruhannya serta akan menangkap pacarnya karena sudah berlaku kurang ajar pada orang yang telah berbaik hati meminjamkan uang. Vincent pun langsung bergegas untuk pergi menyelamatkan sang pacar di kediaman si bos yang ketika dia baru saja membuka pintu, tiba-tiba setelah tersadar, ternyata dia sudah berada di kediaman si bos, di mana dirinya dihadapkan dengan dua orang penjaga, dan ketika ia hendak dibunuh, tiba-tiba saja anak si hitman datang sehingga Don't fucking move! Who's that over there? Somebody that got in the way. anak si hitman yang tidak mengetahui siapa target sang ayah pun meminta Vincent untuk membunuhnya, yang jika dia berhasil maka pembayaran yang belum dia selesaikan akan dianggap lunas sehingga mereka tidak mempunyai utang satu sama lain. Hey, are you gonna kill him? I don't know. If you do, consider us even. Vincent yang sejatinya memang sudah sangat bangkrut serta ingin menyelamatkan nyawa pacarnya pun bergegas pergi mencari si bos sebelum dia berhasil membunuh sang pacar dan juga anak yang tengah dikandungnya. Setelah berputar-putar mencari alamat, akhirnya Vincent berhasil menemukan rumah si bos, di mana dia langsung membunuh satu persatu anak buahnya serta berhasil menemukan keberadaan sang pacar yang tengah terikat kaki dan tangannya. Baru saja dia berhasil melepas ikatan sang pacar, tiba-tiba tikaman keras berhasil menembus pinggangnya, yang mana tikaman tersebut berasal dari sosok si bos yang menyadari bahwa telah terjadi sesuatu di luar kehendaknya dan
Meskipun bisnisnya benar-benar hancur, namun sekarang sistem legalisasi sudah meningkat sehingga dirinya tak perlu merasa risau untuk kembali memulai bisnisnya seperti dulu. Apalagi sekarang para pekerja kerah putih sudah membuat sebuah situs bernama bisnis.com, di mana hal itu mencakup semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan bunga tersebut. It was now bigbusiness.com kids and white-collar professionals running the show. Tak ada lagi pengedar jalanan, jasa antar barang ilegal, serta tukang pukul bagi orang yang telat membayar utang. Semua kebutuhan mereka sudah dikemas dalam aplikasi mobile, sehingga jika ingin pesan jasa antar, tinggal pesan di aplikasi saja. If you have a problem with the supplier, call your lawyer. Kini Vincent sudah kembali ke jati dirinya sebagai seorang petani yang bisa mencukupi kehidupan sehari-harinya, serta mempunyai tabungan untuk memenuhi kebutuhannya dalam beberapa tahun ke depan. Meski hidup sederhana, tapi dia merasa sangat bahagia karena tidak mempunyai hutang yang bisa membuat hidupnya tidak tentram. Cannabis, flower, hemp, marijuana, whatever you want to call it, and I know how to grow it. I went full circle, and that's my story. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan ngutang. Saya G pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.